Kapitel merupakan momen bagi serikat kita untuk kembali melihat ke dalam sejauh mana kita membarui hidup dan karya serikat kita ke arah yang semestinya. Dengan diadakannya kapitel, segala bentuk karya misi di Provinsi Ruteng ini semakin terarah kepada perwujudan diri sebagai murid-murid sejati Sang Sabat. Kita semua diajak untuk melihat cara-cara bermisi secara baru dan membaca tanda-tanda zaman sehingga menghasilkan wawasan bermisi yang adekuat. Kita juga diajak untuk melihat fenomena-fenomena global dan melihat setiap tantangan dan peluang dalam melaksanakan karya pelayanan kita di provinsi ini. Di bawah tema menjadi murid sejati, berkomitmen untuk misi Kristus, marilah kita dengan penuh kegembiraan merayakan perayaan Ekaristi penutupan kapitel provinsi ini dengan lagu pembuka. Berdoa bagi saudara-saudari yang mengucap syukur atas 9 tahun dari Pilani Herwanto. Semoga Tuhan selalu menyertai dan menolong setiap langkah perjalanan hidupnya, dan juga Romo Manfred Habur, Suster Matilde Nahas, Suster Yohana Nane, Suster Bertiana Terumah yang semuanya merayakan ulang tahun kelahiran. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para kapitularis, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konfrater sekalian, kita berkumpul bersama pada sore hari ini untuk mengucap syukur atas kapitel yang sudah berlalu. Kita sedang mempersiapkan untuk melaksanakan semuanya itu, tapi terlebih dahulu kita mempersembahkan semua keputusan-keputusan, tekad-tekad kita dalam perayaan Ekaristi ini supaya diberkati, sehingga ia mendapat kekuatan rohani untuk dilaksanakan dalam perjalanan hidup
provinsi kita ke depan. Oleh karena itu, marilah kita pada awal perayaan Ekaristi ini mengakui segala dosa dan kesalahan kita ketika kita melaksanakan kapitel ini, sambil terus-menerus membaharui diri kita. Kita ungkapkan sesal dan tobat kita dalam lagu Kyrie. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kegiatan kapitel boleh terlaksana dengan baik. Kami sadar bahwa pelayanan misioner senantiasa ditantang oleh berbagai fenomena global, dan kami pun dituntut untuk berkarya seturut perkembangan zaman. Kami mohon semoga hasil kapitel provinsi ini menjadi spirit dan komitmen misi kami dalam mewartakan Sang Sabda. Berkati dan lindungilah provinsi kami, semua program provinsi dan hidup kami di provinsi ini, agar bertumbuh dan berkembang seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni
Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku katakan karyamu Tuhan,
mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mengangkat tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, Kristus ada di antara kalian. Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Rasul bangsa-bangsa ini hendak meyakinkan umatnya bahwa pelayanan yang dilakukan olehnya hingga saat ini demi kebaikan orang Kolose itu sendiri. Dia menderita dalam tugas pelayanan itu agar semua anggota jemaat Kolose dapat mengenal Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjelma. Penderitaan yang dialami oleh Paulus tidaklah sedikit, namun semuanya ditanggung demi kesempurnaan jemaatnya, demi perkembangan jemaatnya untuk mencapai kesempurnaan. Santo Paulus mengarahkan perhatian umat Kolose kepada Kristus, Sang Sabda. Sang Sabda adalah Dia yang memimpin mereka kepada kehidupan. Paulus telah berusaha mewartakan Kristus Sang Sabda kepada segala bangsa. Pintu keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Yesus Kristus Sang Sabda telah menjelma dalam religiositas bangsa-bangsa, sehingga Justinus menyebutnya sebagai Logos Spermatikos, sabda ilahi yang tersebar. Jika demikian, maka Logos, sabda, kebenaran sudah ada dalam hati setiap orang. Warta tentang Kristus, sabda Allah yang menjelma, merupakan usaha agar Logos Spermatikos itu memancarkan keindahan dan kebesarannya. Setelah kita menjalani kapitel ke-18 provinsi kita membentuk satu komunio dalam seluruh proses tersebut. Oleh karena kapitel provinsi adalah otoritas tertinggi dalam provinsi,
maka kita telah menderita dalam pelayanan kepemimpinan melalui kapitel ini. Korban dan perjuangan saudara-saudara kapitularis dan panitia dalam kapitel ini merupakan penderitaan yang kita alami karena kita menjalankan misi Kristus. Bila kita menjalankan misi Kristus dengan sesungguhnya, maka kita akan mengalami penderitaan juga. Kita menderita ketika kita mengorbankan kesenangan kita, rencana-rencana kita, agenda-agenda pribadi kita. Kita merayakan kapitel ini sebagai partisipasi akan misi Kristus membangun kerajaan Allah di bumi ini. Kita hendak membangun kerajaan Allah pertama-tama dalam komunitas kita, komunitas rumah, distrik, pastoral. Bila kita telah berakar dalam pada nilai kerajaan Allah secara internal, maka pewartaan kita keluar, pewartaan eksternal akan efektif, sebagaimana didengungkan oleh berbagai dokumen gereja mengenai misi. Pewartaan terbaik untuk zaman ini adalah kesaksian hidup. Dalam seluruh proses kapitel ini, kita mengalami penderitaan tersebut. Apa yang kita alami merupakan korban yang kita berikan untuk kebaikan jemaat, komunitas kita di berbagai level. Hendaknya kita tidak berkecil hati bila kita menghadapi tantangan, kesulitan dalam menghayati nilai kerajaan Allah. Kita yakin sebagaimana Santo Paulus yakin bahwa Kristus ada di antara kita. Bila kita melayani dengan sungguh, fokus pada tugas yang dipercayakan kepada kita, maka kita akan lebih mudah menemukan Kristus yang sedang berada di antara kita. Kristuslah yang kita layani dalam komunitas di berbagai level. Kristuslah yang kita layani ketika harus kita mencari anggota yang hilang di luar dan hilang di dalam. Kristuslah yang kita layani dalam diri sesama saudara yang sakit dan jongkok. Kristuslah yang kita layani ketika menerima tugas yang kurang disukai, ditempatkan di tempat yang tidak menyenangkan. Hasil-hasil kapitel kita ini merupakan petunjuk lanjutan dari Sang Sabda yang menjelma. Pilihan misioner yang kita ambil merupakan perwujudan dari tugas utama kita sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus, dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Para kapitularis diajar untuk menseminasi dengan segala hikmat hasil-hasil kapitel ini kepada semua konfrater dalam provinsi, sehingga semua konfrater perlahan-lahan dihantar menuju kesempurnaan dalam Kristus. Kiranya pengalaman Santo Paulus bersama jemaat Kolose menggairahkan kita untuk semakin komit dengan tugas perutusan yang sedang dan akan kita jalan. Kiranya hasil kapitel ke-18 provinsi kita diambil sebagai arah untuk melayani Kristus yang ada di antara kita. Amin. Menanggapi sabda Allah, mari kita bangkit berdiri untuk membaru iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, pelayan Tuhan kita, yang kita menderita Kudus, dikasihkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam
rahmat. Dengan hati penuh syukur dan gembira, kami memuji Engkau atas segala anugerah yang telah tercurah untuk provinsi kami melalui kapitel ini. Kami mohon dengarkanlah permohonan kami ini. Bagi gereja, semoga kasih Kristus yang besar senantiasa menyertai gerejanya, agar semakin bertumbuh dan berkembang seturut perkembangan zaman, serta mampu menghadapi setiap tantangan yang dihadapi. Bagi serikat sabda Allah, semoga serikat kami semakin teguh dan mampu menjawab setiap kebutuhan gereja universal untuk keselamatan semua umat beriman. Bagi provinsi SPD Ruteng, semoga Kristus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia selalu memberkati setiap karya pelayanan di dalam provinsi SPD Ruteng ini, agar semakin berakar di dalam firman-Nya. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Kristus mampukan kita semua yang telah dipanggil dan dipilih, agar semakin teguh berjalan bersama dalam melaksanakan tugas kewartaan sabda Allah. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan kami yang kami aturkan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu dan orang-orang yang kita doakan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh yakin bahwa Engkaulah yang menyertai kapitularis selama kapitel provinsi berlangsung. Semoga persembahan rohani dan anggur tanda penyerahan diri Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melaksanakan hasil kapitel ini di dalam karya perutusan kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh dari-Mu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus, dan tempat kediaman Roh Kudus yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil bernyanyi. Allah segala kuasa.
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mengatakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, para pemimpin terikat kami di semua levelnya, secara khusus dalam provinsi kami ini, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatkan saudara-saudari kami kaum beriman, teristimewa sama saudara kami anggota-anggota terikat yang hari kematian mereka dikenangkan pada hari ini. Pater Gerard Schoenberg dari Timor, Pater Alreda Zenega dari Slovak, Pater Anton Ulman dari Belanda Belgia, Pater Victor Stefko dari Ruteng, Suster Veronica Cheng dari Taiwan, Suster Otilia Freiberger dari Argentina Selatan, Suster Adelia Roscoe dari Argentina Utara, Suster Everharda Hardeling dari Papua Nugini, Suster Manuel Grace Maria Karlaus dari Jerman, dan Suster Maria Michaela Edeltrud Morbach dari Jerman. Dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas
kita henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam komunitas dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitung dosa kami ya Tuhan, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah Tuhan Yesus yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas mengenalnya saya, tetapi bersabar saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat keselamatan yang kami peroleh melalui sabda dan santapan kudus tubuh dan darah putramu dalam perayaan penutupan Kapitol Provinsi ini. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami untuk selalu setia dalam usaha mewujud nyatakan hasil Kapitol ini dalam karya perutusan kami. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum memohon berkat Tuhan,
Di tempat ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kita sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kapitol ini dan perayaan Ekaristi ini untuk memohon berkat bagi misi kita selanjutnya. Juga untuk para nobis kanonik yang sudah memeriahkan misa syukur penutupan pada hari ini. Terima kasih dan tepuk tangan untuk mereka dengan baik. Kita izinkan 10 orang boleh keluar, nanti boleh keluar, tapi kita izinkan hari ini, besok, hari ini dan tanggal 8. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, para penderma kita, dan seluruh rencana hidup kita teristimewa provinsi kita ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan penutupan kapitol provinsi telah selesai.